Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Titan Suwandi dari Psikologi Komunikasi Selasa. Di kesempatan kali ini saya ingin storytelling dengan judul Mengenal Diri Lewat Perilaku, mengungkap faktor-faktor yang membentuk tindakan manusia. Oke, pertama-tama, perilaku manusia merupakan hasil dari proses komunikasi antara pikiran, perasaan, dan lingkungan. Dalam psikologi komunikasi, perilaku tidak hanya dipahami sebagai tindakan lahiriah, tetapi juga sebagai respons terhadap pesan, situasi, dan hubungan sosial. Misalnya ketika seseorang tersenyum saat mendengar pujian, itu bukan hanya ekspresi wajah, melainkan hasil dari interpretasi positif terhadap pesan yang diterimanya. Jadi perilaku adalah cermin dari bagaimana seseorang memahami dan menanggapi dunia sekitarnya. Oke, yang pertama ada faktor pertama yang mempengaruhi perilaku manusia adalah faktor biologis. Kondisi tubuh, sistem saraf, hormon, dan genetik seseorang sangat berperan dalam membentuk cara berpikir dan bertindak. Contohnya, seseorang yang sedang lapar cenderung mudah tersinggung dan sulit berkonsentrasi karena tubuh mengirim sinyal kekurangan energi ke otak. Begitu juga dengan pengaruh hormon adrenalin yang meningkat saat seorang takut, menyebabkan ia bereaksi dengan melarikan diri atau berteriak. Faktor biologis ini tuh menjadi dasar perilaku karena berhubungan langsung dengan fungsi fisik dan sistem saraf manusia. Lalu selanjutnya ada faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi emosi, dan kepribadian. Faktor ini tuh menentukan bagaimana seseorang menafsirkan pesan komunikasi dan meresponnya. Misalnya kayak seseorang yang punya kepribadian tertutup mungkin lebih mendengarkan daripada berbicara dalam diskusi kelompok. Sebaliknya, individu yang termotivasi untuk diakui akan lebih aktif berpendapat. Pengalaman masa lalu juga turut mempengaruhi perilaku orang yang pernah gagal. Lalu ada faktor ketiga adalah faktor sosial, interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat membentuk kebiasaan serta nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang. Misalnya anak yang tumbuh di keluarga yang terbiasa berbicara dengan sopan akan meniru cara tersebut dalam berkomunikasi di luar rumah. Begitu pula pengaruh teman sebaya dapat membuat seseorang menyesuaikan perilakunya agar diterima dalam kelompok, seperti ikut berbicara dengan gaya tertentu atau mengikuti tren berpakaian gitulah. Selain itu, ada faktor situasional yang membuat perilaku manusia bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Dalam kondisi ini itu seseorang bisa bertindak di luar kebiasaannya. Misalnya kayak individu yang biasanya tenang bisa menjadi panik saat menghadapi kebakaran, atau seseorang yang pendiam bisa sangat aktif ketika berada di antara teman-teman dekat lah. Faktor situasional menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak statis, melainkan fleksibel tergantung pada konteks komunikasi dan tekanan lingkungan saat itu. Oke, jadi kesimpulannya, perilaku manusia adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, lingkungan, dan situasional. Setiap faktor saling berpengaruh dalam membentuk cara seorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Dalam konteks psikologi komunikasi ini, memahami faktor-faktor ini membentuk kita untuk lebih empatik dan efektif dalam berinteraksi. Karena setiap perilaku memiliki alasan di baliknya. Dengan mengenali akar penyebabnya, kita tidak hanya memahami orang lain, tetapi juga lebih mengenal diri sendiri. Baik, sekian dari saya. Saya Noval Titan Suwandi, undur diri. Terima kasih.